Sekarang kita lanjut ke materi yang pertama yaitu tugas perkembangan dan teori perkembangan. A. Pengertian tugas-tugas perkembangan. Menurut Robert Havigras, suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas ini dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikut. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas sebagai berikut. Itu menurut Robert Havigras pada tahun 1961. Tugas perkembangan menurut Hucklock pada tahun 1981 menyebut tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectations. Dalam arti, setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Selanjutnya yaitu B. Sumber faktor-faktor perkembangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia menurut Diana E. Papalia dalam buku Human Development adalah 1. Keturunan, yaitu pembawaan sejak lahir atau berdasarkan keturunan seperti konstitusi dan struktur fisik, kecakapan potensial yaitu bakat dan kecerdasan. Yang kedua yaitu lingkungan, tempat dan kondisi sosial di mana individu tumbuh dan berkembang. Yang ketiga yaitu kematangan, kesiapan individu untuk menguasai keterampilan baru, misalnya kematangan otak dan tubuh pada masa anak-anak awal, sehingga mempunyai kemampuan untuk berjalan dan berbicara. Karakteristik diri dan pengalaman sangat berperan dalam beradaptasi dengan lingkungan internal dan eksternal. Yang keempat, yaitu keluarga. Cara orang-orang di keluarga, terutama kedua orang tua individu, mendidik, memberikan perhatian, dan memperlakukan anak tersebut. Yang kelima, yaitu status sosial dan ekonomi, berupa penghasilan, pendidikan, dan pekerjaan kemiskinan. Yang keenam, yaitu budaya, seperti adat, tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, bahasa, perilaku modeling dari orang tua si anak tersebut. Yang ketujuh yaitu ras atau suku, seperti leluhur, bangsa, agama, bahasa yang membentuk identitas diri. Selanjutnya yaitu C, tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Menurut Havigras, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia, tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Yang pertama yaitu perkembangan pada masa bayi dan anak-anak. Yang kedua, masa anak sekolah. Yang ketiga yaitu masa remaja. Selanjutnya yaitu yang keempat, masa dewasa awal. Ini yang penting ya untuk bagi kita mahasiswa. Menurut Havigras, masa dewasa terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama, tugas perkembangan pada masa muda. Yang kedua, tugas perkembangan pada masa dewasa. Yang ketiga, tugas perkembangan pada usia lanjut. Kita bahas itu yang A, tugas perkembangan masa dewasa. Yang pertama yaitu memilih pasangan hidup. Kedua, belajar hidup bersama pasangan. Yang ketiga yaitu memulai hidup berkeluarga. Selanjutnya kita ke B, tugas-tugas perkembangan masa dewasa. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan. Kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Ketiga, anak dan remaja agar menjadi orang bertanggung jawab dan bahagia. Selanjutnya itu C, tugas-tugas perkembangan pada masa usia lanjut.
Yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Itulah tugas-tugas kita pada masa dewasa awal. Terbagi jadi 3 yaitu tadi. Selanjutnya yaitu D, teori perkembangan. Teori perkembangan kognitif Piaget. Yang satu, penekanan pada proses mental. 2, mengambil sudut pandangan organismik. 3, perkembangan kognitif sebagai hasil upaya anak untuk memahami dan bertindak. Selanjutnya itu pertumbuhan dan perkembangan kognitif. 1, pertama organisasi. 2, adaptasi. 3, ekuilibrasi. Yang pertama yaitu organisasi. Organisasi merupakan sistem pengetahuan atau cara berpikir yang disertai dengan pencitraan realitas yang semakin akurat. Kedua yaitu adaptasi, cara seorang anak untuk bisa bersosialisasi dengan orang baru yang telah dikenal. Adaptasi dapat dilakukan dengan asimilasi dan akomodasi. Yang ketiga yaitu ekuilibrasi, merupakan sebagai kemampuan yang mengatur diri individu agar mampu menyesuaikan dan keseimbangan terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky, yang merupakan teori di mana ketika anak belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya itu 3 teori kognitif menurut Vygotsky. Yang pertama yaitu zone of proximal development. Zone of proximal development atau yang disebut ZYVD adalah serangkai tugasan yang sulit untuk dikuasai oleh seorang manusia atau anak secara individual. Akan tetapi, ZDF akan lebih mudah untuk diatasi dan dilalui dengan bantuan dari orang dewasa atau teman yang lebih mampu dari dirinya. ZDF dibagi menjadi 2 batas. Yang pertama yaitu pada tingkat aktual, yaitu actual development level. Itu berupa pemecahan masalah secara mandiri. Yang kedua yaitu tingkat perkembangan potensial, level of potential development, yaitu pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman yang lebih kompeten dalam bidang tersebut. Selain yang kedua yaitu scaffolding, merupakan sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih berkompeten dalam bidang tersebut. Scaffolding memberikan sejumlah bantuan kepada orang, manusia, atau anak selama tahap awal pembelajaran. 3. Bahasa dan pikiran. Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada 2 macam, yaitu private speech dan inner speech. Yang pertama itu private speech, yang kedua yaitu inner speech. Yaitu private speech merupakan kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri tanpa bermaksud berbicara dengan orang lain dan terjadi pada anak usia ketiga 3 sampai 5 tahun. Yang kedua yaitu inner speech. Inner speech adalah anak yang menggunakan kemampuan berbicara sendiri tidak untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, melainkan untuk memecahkan dan mengendalikan perilakunya atau yang disebut pembicaraan batin. Seperti kita ngedumel dalam hati, kita kesel terhadap orang lain, tapi kita tidak bisa mengungkapkan kepada orang tersebut, tapi kita sering membicarakan dan menggerutu di dalam hati seperti itulah inner speech. Yaitu thanks for attention and sorry for any mistake. We are from the group 7. Thank you very much.